Perang Rusia-Ukraina mengubah lanskap dunia lebih dari sekadar garis depan di Donbas. Ia memaksa negara-negara memikirkan kembali pertahanan, energi, pangan, teknologi militer, hingga arsitektur ekonomi. Hasilnya adalah dekade baru yang ditandai peningkatan belanja militer, aliansi yang mengeras, rantai pasok yang bergeser, dan keseimbangan kekuatan yang makin multipolar, di mana Eropa, Amerika, dan Asia merespons dengan prioritas berbeda, namun saling berkaitan. Di Eropa, perang ini membangunkan NATO dari tidur strategis. Finlandia bergabung pada April 2023, disusul Swedia pada 2024, menutup celah Nordik dan memperpanjang garis perbatasan langsung NATO dengan Rusia. Ekspansi ini bukan hanya simbolik, ia mengubah perhitungan militer dari Baltik sampai Laut Utara dan memaksa Moskwa menyebar sumber daya pertahanannya lebih lebar. Bersamaan dengan itu, Aliansi Atlantik melesat dalam belanja pertahanan. Laporan SIPRI mencatat pengeluaran militer dunia 2024 melonjak ke 2,718 triliun, kenaikan tahunan 9,4%, tertinggi sejak akhir tahun 90-an, dan rekor jumlah anggota NATO yang menembus patokan 2% PDB. Tren ini menandai pergeseran permanen. Eropa tak lagi berasumsi dividen damai pasca Perang Dingin. Konsekuensinya, industri persenjataan Barat, dari amunisi artileri 155 mm, pertahanan udara, radar pasif, hingga counter UAS, mengalami ledakan pesanan. Di sisi lain, anggaran sipil mendapat tekanan dan memunculkan debat politik domestik. Seberapa jauh publik siap membayar premi keamanan untuk deterensi jangka panjang? Dilema ini kini menjadi politik harian dari Berlin sampai Roma. Di sektor energi, Eropa melakukan manuver terbesar sejak tahun 1970-an, menurunkan ketergantungan gas Rusia yang sempat di atas 40% 2018 sampai 2021 menjadi porsi jauh lebih kecil, mengalihkan pasokan ke LNG Asatarkus Qatar dan pipa non-Rusia sambil memangkas konsumsi. Pergeseran ini mengurangi leverage Kremlin, tetapi meninggalkan biaya energi lebih tinggi dan ketimpangan antar negara UE dalam kemampuan menyerap guncangan. Peran LNG Amerika Serikat pun melonjak. Pada 2024, 53% ekspor LNG AES mengalir ke Eropa, 6,3 miliar kaki kubik per hari, menjadikan transatlantik bukan hanya kemitraan keamanan, tetapi juga kemitraan energi. Di 2025, kapasitas baru terus dorong rekor pengapalan ACS, menjaga Eropa dari krisis pasokan mendadak, sekaligus mengikat UE lebih erat pada infrastruktur LNG jangka panjang. Sanksi dan price cap mengalihkan arus minyak Rusia ke Asia. India menjadi contoh paling mencolok. Impor dari Rusia stabil di porsi sangat besar, sehingga pangsa OPEC di India jatuh ke rekor rendah. Diskon Urals memberi New Delhi ruang kebijakan, menjaga inflasi domestik, dan mempraktikkan non-alignment pragmatis tanpa memutus hubungan dengan Barat. Dampak ke pangan global berdenyut mengikuti drama Laut Hitam. Ketika koridor ekspor gandum bekerja, indeks harga serealia FAO mereda. Ketika macet karena serangan pelabuhan atau premi asuransi melambung, tekanan kembali muncul, terutama di Timur Tengah dan Afrika. Pola buka tutup ini membuat negara importir rentan harus menyusun cadangan strategis dan jalur alternatif. Ukraina sendiri menanggung beban ekonomi yang kolosal. Penilaian bersama Bank Dunia Komisi Eropa PBB RDNA 4 memperkirakan kebutuhan rekonstruksi mencapai 524 miliar dolar per 31 Desember 2024 atau sekitar 2,8 kali PDB 2024 Ukraina
angka yang menggambarkan skala kerusakan infrastruktur, perumahan, energi, dan industri. Efeknya merambat ke arus fiskal barat. Dukungan militer keuangan untuk Kiev menjadi pos tetap, anggaran Eropa dan Asia. Di banyak ibu kota, perdebatan bukan lagi apakah mendukung, melainkan berapa lama dukungan bisa dipertahankan, sembari mengisi ulang stok amunisi dan memperbesar kapasitas industri. Sebuah maraton logistik yang menuntut kepastian politik. Perang ini juga memaksa pembaruan doktrin. Dari medan tempur, lahir pembelajaran tentang drone swarm, peperangan elektronik, jaringan satelit komersial, dan integrasi AI dalam ISR. Banyak negara kini memprioritaskan pertahanan udara berlapis dan CUAS sebagai kebutuhan dasar, setara artileri, mengubah daftar belanja dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara. Di Eropa Timur, negara garis depan seperti Polandia, Baltik, dan Nordik membangun perisai timur melalui pengerasan infrastruktur, relokasi unit, dan latihan gabungan intensif. Polandia bahkan mendorong belanja pertahanan ke level tertinggi di NATO dan memperluas komponen cadangan sipil, mencerminkan kesadaran baru bahwa deterrence harus berbasis masyarakat luas, bukan hanya alat utama militer. Sementara itu, UE mengakselerasi proyek regasifikasi, interkoneksi pipa, serta diversifikasi pemasok. Namun, biaya transisi terasa. Tagihan energi industri naik permanen dibanding pra-2019, membuat beberapa sektor padat energi mempertimbangkan relokasi atau otomatisasi agresif. Ini mengundang pertanyaan strategis, bagaimana menjaga daya saing sambil mempertahankan ketahanan energi. Bagi Rusia, ekonomi perang berarti belanja militer terus melebar dan ketergantungan pada pendapatan energi Asia. Sanksi teknologi menekan kemampuan modernisasi industri sipil militer, tetapi Moskwa menambal lewat substitusi impor, jaringan bayangan, dan rute ke timur. Dalam jangka menengah, biaya fiskal dan erosi basis teknologi menjadi kendala pertumbuhan, namun tidak serta-merta melemahkan kemampuan bertahan di garis depan. Di Global South, banyak negara mempraktikkan hedging, mengambil minyak diskon Rusia untuk menstabilkan domestik, sembari menjaga akses ke pembiayaan Barat. Pola ini menunjukkan bahwa arsitektur sanksi bekerja tidak seragam. Ia menciptakan pasar paralel yang, kendati tidak menutup keran Moskwa, mengubah arus perdagangan dan memperkuat multipolaritas ekonomi. Efek keamanan pangan meluas ke kebijakan dalam negeri, subsidi gandum, penguatan cadangan, hingga diplomasi pelabuhan menjadi alat stabilisasi politik. Ketika FAO melihat penurunan indeks gandum karena panen melimpah di UE dan Rusia, beberapa negara memanfaatkan momen untuk mengisi lumbung. Namun, tetap waspada terhadap serangan ke infrastruktur Ukraina yang bisa mengerek biaya logistik kapan saja. Di Laut Hitam, perang menimbulkan babak baru persaingan maritim, dari drone laut hingga serangan presisi ke galangan dan pelabuhan. Asuransi pengapalan menyesuaikan premi risiko. Perusahaan logistik menimbang rute alternatif melalui Sungai Danube atau rel lintas batas. Setiap gangguan menambah volatilitas harga di pasar komoditas global, menular ke biaya hidup di banyak negara berkembang. Dampak politik juga terproyeksi ke pemilu di Eropa dan Amerika. Harga energi, beban fiskal dukungan ke Ukraina, serta isu migrasi mempengaruhi koalisi dan kebijakan. Di Washington, lintasan bantuan menjadi isu bipartisan yang naik turun. Di beberapa ibu kota Eropa, partai yang skeptis pada dukungan jangka panjang memperoleh panggung, mendorong kompromi kebijakan yang rumit. Sementara itu, NATO pasca ekspansi menata ulang postur dari Arktik hingga Laut Hitam. Nordik membawa keunggulan di domain bawah laut dan Arktik,
Baltik menutup celah Suwalki, dan Eropa Selatan menjaga koridor Mediterania. Target 2% PDB bukan lagi janji abstrak. Ia menjadi baseline perencanaan dan tolok ukur kredibilitas kolektif. Di Asia, gema perang terasa dalam kalkulus Taiwan, Laut Cina Selatan, sampai semenanjung Korea. Inovasi drone dan PVOAD di Ukraina menjadi etalase taktik masa depan, mendorong investasi CUAS, rudal jelajah, dan ISR berbasis satelit. Beberapa negara memperkuat hub logistik amunisi dan menguji industri pertahanan domestik agar tak sepenuhnya bergantung pada impor saat krisis global serupa terjadi. Secara ekonomi global, perang mempercepat de-risking dari Rusia di rantai pasok strategis Eropa, logam, komponen mesin, layanan teknik. Di saat yang sama, ketergantungan baru terbentuk pada LNG dan pemasok alternatif, suatu bentuk trade-off antara keamanan pasokan dan biaya. Tantangan kebijakan UE kini adalah memastikan transisi energi tidak menciptakan ketimpangan daya saing yang permanen. Bagi Ukraina, dukungan Barat adalah garis hidup, tetapi juga perlombaan waktu. Rekonstruksi 524 miliar dolar berarti pekerjaan multi-dekade, membutuhkan kepastian keamanan, investasi swasta, dan integrasi pasar UE yang makin dalam. Selama perang berlanjut, setiap jembatan yang dibangun kembali berisiko hancur lagi. Artinya, diplomasi keamanan dan kapasitas industri Eropa, Shakhtar Donetsk, memproduksi amunisi menjadi penentu. Bagi Rusia, keberlanjutan perang menggiring pada ekonomi mobilisasi. Prioritas anggaran militer, inovasi improvisasional, dan poros dagang ke timur. Diskon minyak untuk Asia memberi napas fiskal, tetapi memperdalam diskon struktural atas komoditas Rusia. Dalam jangka lebih panjang, menyempitnya akses teknologi berisiko menggerus produktivitas, kecuali Moskwa menemukan aliansi teknologi yang benar-benar substitutif. Bagi Global South, pelajaran utamanya jelas. Diversifikasi sumber energi dan pangan adalah asuransi geopolitik. Banyak ibu kota kini memperluas perjanjian jangka panjang LNG, gandum, pupuk, serta membangun buffer stock. Mereka juga memanfaatkan persaingan besar untuk meraih pendanaan infrastruktur. Tanda bahwa dunia bergerak ke multipolaritas tawar-menawar, bukan blok biner sederhana. Kesimpulannya, perang Ukraina-Rusia telah mengikat ulang sistem internasional. NATO lebih besar dan lebih siap. Eropa membayar harga energi yang baru. Asia memperoleh leverage baru di pasar minyak. Dan negara berkembang menata ulang strategi ketahanan. Selama konflik berlanjut, deterrence, energi, pangan, dan industri pertahanan akan tetap menjadi 4 sumbu perubahan. Dunia tidak kembali ke 2019, ia telah memasuki era geopolitik yang lebih keras, mahal, dan saling bergantung.